Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adza ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat serta nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan dalam perkuliahan daring. Sholawat serta salam senantiasa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat dari zaman kejahiliahan hingga zaman yang terang benderang. Di sini kami dari kelompok manajemen keuangan dalam pelatihan yang memiliki anggota 5 orang, yang diantaranya adalah Nurul Falah, Haji Bagus Krismanto, Yuga Ditama, Mosarul Hidayat, serta Listiani Nur Indahsari, yang insya Allah akan membahas tentang manajemen keuangan dalam pelatihan, yang diantaranya adalah tentang meliputi definisi atau pengertian, dan selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan. Yang poin selanjutnya adalah tentang peran pengelolaan dalam manajemen keuangan pelatihan. Dan yang berikutnya akan dibahas yaitu tentang hambatan serta pengelolaan keuangan pelatihan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Demikian beberapa subbab materi yang insya Allah akan kami sampaikan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan saya sendiri tentang definisi apa itu manajemen keuangan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi manajemen keuangan dalam pelatihan. Kita masuk ke kata yang pertama, yaitu tentang manajemen. Manajemen sendiri dapat diartikan sebagai mengatur, mengelola, pengarahan ataupun pengendalian. Di dalam KBBI, manajemen memiliki makna sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Sedangkan menurut Joseph Messi mengatakan bahwasannya manajemen adalah suatu proses di mana kelompok yang saling bekerja sama mengarahkan tindakannya ke arah tujuan bersama. Sehingga dari kedua pengertian di atas dapat diartikan manajemen dalam pembahasan di sini atau manajemen dalam pembahasan yang dimaksudkan di sini merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang saling bekerja sama untuk mengarahkan tindakannya ke arah tujuan bersama. Demikian definisi dari manajemen, dari kata manajemen. Kita masuk ke kata yang kedua, yaitu tentang keuangan. Dalam KBBI, keuangan memiliki makna seluk-beluk uang atau segala sesuatu yang berurusan dengan uang. Kalau menurut para ahli, di sini saya kutip yaitu Sujaja dan Berlin, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang maupun organisasi. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasannya manajemen keuangan dalam pelatihan ini merupakan suatu kegiatan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan
atau instansi pelatihan, mulai dari bagaimana lembaga pelatihan didanai, bagaimana dana tersebut diolah, serta bagaimana keuntungan yang akan diperoleh. Demikian definisi atau pengertian tentang manajemen keuangan dalam pelatihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan itu ada 4 poin. Yang pertama transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada efektivitas, yang keempat ada efisiensi. Saya akan membahas apa itu akuntabilitas, apa itu transparansi. Jadi saya akan bahas transparansi adalah sebuah prinsip keterbukaan dalam penyajian informasi. Jadi salah satu hal yang dapat diwujudkan yaitu dengan menyediakan laporan yang benar, efektif, dan dia itu mudah diakses. Transparan dalam segi keuangan ya ini. Jadi misalnya begini, kalau transparansi itu dana yang masuk berapa, kemudian dana yang keluar berapa, itu harus dirapatkan secara terbuka dan itu harus dirinci secara benar. Jadi segala sesuatu tentang keuangannya itu harus dirapatkan secara terbuka. Kemudian ada manfaat dari transparansi sendiri, yaitu menutup kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi jika ada transparansi, orang tersebut tidak bisa semena-mena dalam menggunakan dana yang ada. Kemudian apabila tidak ada transparansi, dapat dipastikan pelatihan tersebut dapat kacau dan tidak berjalan secara efektif. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri itu artinya adalah sebuah konsep etika yang dia itu dekat dengan administrasi. Jadi dalam akuntabilitas ini seseorang atau panitia penyelenggara itu harus memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap tugas-tugasnya. Jadi mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat pelatihan tersebut menjadi kondusif. Kemudian ada 3 syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu yang pertama adanya transparansi para penyelenggara kegiatan pelatihan dengan mengikut sertakan berbagai komponen. Jadi dia ini harus benar-benar aktif dan transparan. Yang kedua itu adanya standar kinerja. Jadi kinerja harus benar-benar bagus di sini. Kemudian yang ketiga adanya partisipasi. Jadi partisipasi itu sangat penting untuk membuat suasana menjadi kondusif dan membuat suasana juga menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak berhenti hanya pada tujuan tercapaiannya, tetapi pada hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi sebuah lembaga yang mengadakan pelatihan tersebut. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan, dan dapat dikatakan efektif jika hasil kualitatif outcomes-nya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas atau jumlah hasil dari kegiatan pelatihan. Efisiensi adalah perbandingan terbalik antara pemasukan dan pengeluaran, antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi pikiran, waktu, tenaga, dan biaya. Perbandingan tersebut dilihat dari 2 hal, yaitu dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, dan dapat dilihat dari segi hasilnya. Dan dalam pelatihan, prinsip ini dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu budgeting atau proses penyusunan anggaran,
pelaksanaan atau pembukuan yang disebut dengan accounting dan auditing atau penilaian. Kemudian selanjutnya yaitu peran pengelolaan dalam manajemen keuangan pelatihan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelatihan. Hal ini akan lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen dan kepemimpinan pelatihan, yang menuntut kemampuan pemimpin pelatihan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan dana kepada peserta pelatihan. Dalam penyelenggaraannya, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dari kajian manajemen. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu pelatihan merupakan bagian yang menentukan terlaksananya kegiatan pelatihan. Dengan kata lain, setiap pelatihan memerlukan biaya yang perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai tujuan diadakannya suatu pelatihan tersebut. Bagian penting dalam mengelola dana adalah memberikan kewenangan kepada panitia pelatihan untuk mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang pada umumnya selalu dihadapkan dengan keterbatasan dana. Dalam rangka implementasi manajemen keuangan pelatihan, manajemen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti, yang dimulai dengan tahap penyusunan anggaran penggunaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan agar semua dana benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien, bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas manajemen keuangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama financial planning atau perencanaan finansial yang disebut dengan budgeting, yaitu merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Kemudian yang kedua yaitu implementasi atau pelaksanaan anggaran, merupakan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi, proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Terus kemudian komponen-komponen dalam manajemen keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prosedur anggaran, yang kedua prosedur akuntansi keuangan, yang ketiga yaitu pendistribusian, yang keempat adalah prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan dibagi menjadi 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu otorisator, fungsi yang kedua yaitu ordonator, fungsi yang ketiga yaitu bendaharawan pelatihan. Fungsi otorisator merupakan orang yang diberikan wewenang untuk pengambilan tindakan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran. Yang kedua yaitu fungsi ordonator. Fungsi ordonator merupakan orang yang diberikan pengujian untuk melaksanakan pembayaran dari biaya belanja yang ditetapkan. Kemudian bendaharawan pelatihan merupakan orang yang melakukan fungsi penyimpanan, pengawasan, pengeluaran, dan penerimaan uang yang disertai dengan bukti-bukti dalam bentuk surat ataupun kwitansi yang nantinya akan diperhitungkan maupun dibentuk sebagai laporan pertanggungjawaban. Membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pihak instansi atau atasan yang bertanggung jawab atas terlaksananya pelatihan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam pengelolaan keuangan pelatihan. Yang pertama itu meniru anggaran sebelumnya. Tidak disarankan untuk meniru atau menyalin, sehingga visi yang dahulu dan sekarang itu berbeda, dan juga akan memengaruhi kekurangan modal dalam kegiatan tersebut, dan juga butuh adanya perubahan dalam pelatihan. Jika yang dulu
seperti ini, maka yang selanjutnya tahun sebelumnya akan lebih baik lagi, diperbaiki lagi dalam anggaran keuangan tersebut. Ya, yang kedua yaitu biaya belanja yang tidak seragam. Perlu diketahui bahwa anggaran keuangan itu harus seragam atau sempurna dalam setiap poin-poin anggaran keuangan. Jikalau tidak seragam, maka akan menimbulkan terlalu berlebihan dalam sistem pendanaan. Maka sebab itu biaya belanja harus direncanakan sebaik-baik mungkin agar tidak melampaui batas dan tidak tercacar merugikan keuangan di instansi tersebut. Yang ketiga yaitu budget part, yaitu kondisi yang memaksakan untuk melakukan pengurangan anggaran. Jadi ketika anggaran itu mempertimbangkan untuk dikurangkan anggaran, maka anggaran yang sudah disusun atau direncanakan tersebut akan ditinjau kembali untuk merencanakan kebutuhan pelatihan yang lebih rinci lagi agar anggaran keuangan itu bisa terpenuhi. Yang keempat yaitu pengurangan jumlah peserta pelatihan. Ini akan mengakibatkan anggaran keuangan juga minim, sehingga dalam penyelenggaraan atau pelayanan itu kurang mendukung atau bisa merugi dalam penyelenggaraan pelatihan. Yang kelima yaitu pengajuan anggaran yang terlambat. Penyebab dari keterlambatan pengajuan anggaran ini disebabkan oleh faktor kesulitan dalam menggabungkan dokumen pengajuan anggaran. Jadi ketika anggaran itu akan diajukan, tetapi dalam penyelenggaraan itu jangka waktu itu sangat sedikit. Jadi anggaran yang keuangan terkumpul itu akan sedikit pula, tergantung jarak jangka waktu pengajuan dan pelaksanaan pelatihan. Maka sebab itu ketika pelatihan akan diselenggarakan, sebisa mungkin jangka waktu itu lebih lama untuk pengajuan anggaran keuangan dan bisa lebih memuaskan anggaran keuangan yang didapat atau dihasilkan. Yang keenam yaitu proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Nah, proses pengajuan ini ditunjukkan oleh pemimpin ketika anggaran keuangan ini sudah terencana, tetapi kepemimpinan ini tidak dipersetujukan, maka akan memperlambat anggaran keuangan yang dihasilkan atau diterkumpulkan. Ya, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, manajemen keuangan dalam pelatihan itu adalah salah satu hal yang sangat penting bagi terlaksananya sebuah pelatihan, sehingga perlu diperhatikan akan adanya materi tentang manajemen keuangan yang diantaranya mengenai prinsip-prinsip keuangan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi dalam keuangan. Selain dari prinsip-prinsip keuangan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pelatihan yaitu tentang hambatan-hambatan manajemen keuangan dalam pelatihan, yang diantaranya adalah meniru anggaran tahun sebelumnya, biaya belanja yang tidak seragam, budget pad, pengurangan jumlah peserta, terus pengajuan anggaran yang terlambat, serta proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Dengan demikian, lembaga pelatihan harus mengoptimalkan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan perolehan dana, mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang ada bagi lembaga serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan sebagai nilai pertanggungjawaban kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan sebagai timbal balik bagi lembaga pelatihan.
Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.